Pinter banget katanya, gimana Aduh, mungkin? Masya Allah, ya yang pasti samalah pepatahnya dari dulu ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yang pasti masih banyak belajar banget lah. Tapi gimana sih belajar terus, Kak Farel, seperti apa sih? Belajar terus setiap hari, memang kebetulan karena Komisi 10 kan mitra kerjanya pendidikan ya. Apalagi Mendikdasmen lagi rame banget juga soal PIP, Mendikti lagi rame juga soal zonasi, dan juga kasus yang lagi rame ini ya. Jadi insya Allah besok kita akan RDP dan banyak yang harus disuarakan. Jadi belajar setiap hari. Tapi jadi lebih hati-hati nggak sih? Kan jadi sorotan banget nih dari seorang artis, Kak Farel, gimana? Betul lah, kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Tapi gimana pas kemarin bagi pujian tuh banyak banget komentar positif ya? Masa? Ternyata Kak Farel banyak ini begitu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Kan banyak yang meragukan tuh Iya, sebelumnya. iya. Gimana, Kak? Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Dan hari ini jadwal rapatnya lumayan padat banget, habis ini masih harus ke BKSAP lagi nih, yang diplomasi ke luar negeri, jadi ditunggu sama pimpinan. Mm-mm. Kan kemarin juga Kak Freddy juga datang ke sini juga kan. Oh iya iya. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Dan jadi banyak biasa kalau Farel dekat sama perempuan pasti ada aja tuh. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya, Kak duluan ya. Farel, apa sih jadi anggota DPR sama jadi artis sekarang? Tiap hari pakai jas lalu. Iya, bedanya sekarang lebih banyak jas. Dulu biasa pakai jas kalau lagi syuting, sekarang memang pekerjaannya itu, dan mungkin harus lebih menjaga marwah kali ya, yang saya bilang tadi, karena mau kita di luar negeri, mau kita di dalam negeri, kita itu merepresentasikan 280 juta masyarakat Indonesia, jadi benar-benar harus memberikan sikap yang terbaik lah. Dan saya selalu tekankan adab di atas ilmu, dan kita terkenal dengan ramah tamah kita, sopan santun kita, itu yang ingin saya perlihatkan ke dunia. Orang Indonesia itu sangat ramah dan sopan. Nggak dibilang berwibawa. Stop entertain, nggak sama sekali. Buktinya sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron, karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Ajak Kak Freddy ke situ keliling, maksudnya tetap menggunakan tenaga. Pasti. Duluannya maaf Jadi nggak bisa nongkrong apa segala macam nggak sih Kak Farel? Jadi nggak bisa nongkrong. terus setiap hari. Iya, mungkin yang kabarnya mau dipanggil MKD itu gimana? Oh, masa? Baru denger juga saya kebetulan. Soal yang kemarin di LA itu agak blunder gimana Mas? Kita tunggu kelanjutannya ya teman-teman. So, maaf ya ditunggu rapat. Terima Terima kasih Kak Farel. Oke, Bang. Pinter banget katanya, gimana Aduh, mungkin? Masya Allah. Ya yang pasti samalah pepatahnya dari dulu ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yang pasti masih banyak belajar banget lah. Tapi gimana sih belajar terus, Kak Farel, seperti apa sih? Belajar terus setiap hari, memang kebetulan karena Komisi 10 kan mitra kerjanya pendidikan ya. Apalagi Mendikdasmen lagi rame banget juga soal PIP, Mendikti lagi rame juga soal zonasi, dan juga kasus yang lagi rame ini ya. Jadi insya Allah besok kita akan RDP dan banyak yang harus disuarakan. Jadi belajar setiap hari. Tapi jadi lebih hati-hati nggak sih? Kan jadi sorotan banget nih dari seorang artis, Kak Farel, gimana? Betul lah, kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Tapi gimana pas kemarin bagi pujian tuh banyak banget komentar positif ya? Masa? Ternyata Kak Farel banyak ini begitu. Oh, Masya Allah ya, Kan alhamdulillah. banyak yang meragukan tuh sebelumnya. Iya, iya. Gimana, Kak? Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa
meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Dan hari ini jadwal rapatnya lumayan padat banget, habis ini masih harus ke BKSAP lagi nih, yang diplomasi ke luar negeri, jadi ditunggu sama pimpinan. Itu kan kemarin juga Kak Feby juga datang ke sini juga kan. Oh iya. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Dan jadi banyak biasa kalau viral dekat sama perempuan pasti ada aja tuh. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya, duluan ya. Apa sih jadi anggota DPR sama jadi artis sekarang? Tiap hari pakai jas lalu. Iya, bedanya sekarang lebih banyak jas. Dulu biasa pakai jas kalau lagi syuting, sekarang memang pekerjaannya itu dan mungkin harus lebih menjaga marwah kali ya. Yang saya bilang tadi, karena mau kita di luar negeri, mau kita di dalam negeri, kita itu merepresentasikan 280 juta masyarakat Indonesia, jadi benar-benar harus memberikan sikap yang terbaik lah. Dan saya selalu tekankan adab di atas ilmu, dan kita terkenal dengan ramah tamah kita, sopan santun kita, itu yang ingin saya perlihatkan ke dunia. Orang Indonesia itu sangat ramah dan sopan. Stop entertain, nggak sama sekali. Buktinya sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron, karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Ajak Afri gak sih untuk keliling maksudnya tetap menggunakan lagi? Pasti. Duluannya maaf. Jadi nggak bisa nongkrong apa segala macam nggak sih Kak Feral? Jadi nggak bisa nongkrong. Terus setiap hari. Iya, mungkin yang kabarnya mau dipanggil MKD itu gimana? Masa baru denger juga saya kebetulan. Soal yang kemarin di LA itu agak blunder gimana Mas? Kita tunggu kelanjutannya ya teman-teman. So, maaf ya ditunggu rapat. Tunggu Terima kasih Kak Feral. Oke, Bang.